Kritik KUHP terhadap sejumlah pasal termasuk pasal kohabitasi dan perzinahan bukan hanya datang dari publik, turis asing kabarnya membatalkan kunjungan ke tanah air hingga PBB yang ikut memberikan kritik. Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Ahmad Suparji. Selamat malam Pak Suparji Ahmad. Malam, Mbak. Pak Suparji, Ya, akhirnya sudah disahkan KUHP setelah beberapa tahun lalu sempat memicu demo besar-besaran, sudah disahkan masih mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Apakah pasalnya yang salah atau sosialisasinya yang salah? ya, menurut saya bukan pada pasal atau sosialisasi yang menjadi salah, ya. Tetapi ini adalah bukan soal salah paham, tetapi adalah paham yang salah, gitu loh. Mhm. Paham yang salah dalam arti sudut pandang yang berbeda, yang menyebabkan kemudian terjadi salah paham. Bagaimana kalau kita menggunakan sudut pandang agama, sudut pandang ideologi Pancasila, sudut pandang konstitusi Undang Dasar 1945, teori dan asas hukum modern yang berlaku, nilai-nilai kearifan yang berlaku di masyarakat, living law, hukum adat, serta nilai-nilai keindonesiaan serta ketimuran, maka apa yang tertuang di dalam KUHP adalah sesuatu yang sudah bisa diterima secara logis, diterima secara rasional, dan secara objektif. Dalam konteks misalnya adanya keberatan terhadap kohabitasi atau kumpul kebo, ini kan dipengaruhi oleh faktor perbedaan sudut pandang. Sudut pandang yang menyetujui adalah menggunakan sudut pandang yang saya sampaikan tadi itu. Mhm. Sementara sudut yang menolak adalah sudut pandang bagaimana masih menerapkan nilai-nilai yang ada pada masa kolonial pada waktu itu, di mana hal tersebut adalah bukan sesuatu yang dianggap sebagai tindak pidana. Sementara juga dipengaruhi oleh faktor budaya, ya, budaya liberalisme, budaya ya, pragmatisme, maka kemudian menyebabkan sebuah hubungan yang suka sama suka, tidak terikat perkawinan antara satu dengan yang lain, adalah sesuatu yang dianggap bukan sebagai satu tindak pidana atau kemudian pelanggaran hukum. Sementara kalau kita melihat bagaimana konsep-konsep berkaitan dengan masalah kontrasepsi, masalah penghinaan, kemudian kritik, harkat martabat, dan sebagainya. Saya kira apa yang tertuang di dalam KUHP adalah telah dipertimbangkan dengan baik. Dan ini kita juga cukup ironi, cukup prihatin, mengapa proses yang begitu panjang di akhir 2019 September pada waktu itu yang telah hampir disahkan tetapi terus kemudian ditunda yang cukup lama, terus ternyata masing-masing pihak tidak beranjak untuk melakukan sebuah negosiasi gagasan, negosiasi pemikiran, dan disinilah yang kemudian menjadi sulit untuk Pak mencari Suparji, titik temu. Ya, baik. Pak Suparji, menurut Anda kritikan ini datang dari pihak-pihak mana saja? Karena dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri mengaku sudah eh, berdiskusi dengan sejumlah pihak, namun sekali lagi tidak mungkin semua permintaan itu diakomodir. ya, kalau kita amati bahwa kritik ada yang dari dunia internasional, ada yang dari Dewan Pers, ada yang dari advokat, kemudian dari akademisi, dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah satu kritik yang tetap harus diapresiasi sebagai satu bentuk pengayaan gagasan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita dalam konsep berdemokrasi taat pada aturan hukum yang berlaku, bahwa pemegang fungsi legislasi adalah DPR bersama pemerintah. Namun demikian tentunya fungsi legislasi tadi adalah tidak bisa dilaksanakan secara sewenang-wenang. Oleh karenanya dilakukan ruang-ruang partisipasi publik, telah dilakukan berbagai macam sosialisasi. Cuman persoalannya adalah bagaimana ketika ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat tadi itu dicari sebuah formulasi Ya. yang elegan
Dan kemudian formulasi tadi harus menggunakan sudut pandang yang jelas. Bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Sudut Baik, pandang kita jelas, testing stone kita jelas. Apa itu agama, apa itu Pancasila, dan lain sebagainya. Itulah batu uji yang kita gunakan dalam merumuskan sebuah norma hukum, merumuskan dalam sebuah aturan hukum. Ketika batu ujinya adalah nilai-nilai yang ada dalam masa kolonial dulu, kemudian nilai-nilai yang bersifat subjektif, nilai-nilai yang bersifat ekonomis, maka itu adalah sebuah batu uji yang relatif, baik, bukan batu uji yang kemudian mutlak. Kenapa? Karena itu adalah bersifat asumtif, bersifat kemudian kalkulasi-kalkulasi yang tidak konkret. Tetapi kalau kita menggunakan batu uji agama, ideologi, dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang kemudian jelas. baik. Misalnya, bahwa soal kohabitasi dalam konteks agama tentunya adalah sesuatu yang terlarang. Itulah Baik. batu uji yang kita gunakan. Bukan kita menggunakan batu uji secara pribadi, secara subjektif, dan mengajukan diri kita sebagai kebenaran melalui pembenaran-pembenaran. Itulah saya kira persoalan Pak utamanya. Suparji, Ya. kemudian yang sempat mendapatkan kritik juga soal pasal perzinaan, bahkan ada informasi yang mengatakan bahwa banyak turis asing putar balik tidak jadi ke Bali. Mungkin yang dikhawatirkan nanti masyarakat yang main grebek-grebek, main hakim sendiri dengan dasar pasal-pasal ini, walaupun sebenarnya sudah ada pengecualian, catatan dan lain sebagainya. Ya, saya kira kekhawatiran tadi itu adalah kekhawatiran yang kemudian dipengaruhi oleh sebuah hal yang tidak rasional. Karena juga tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi penggerebekan, terjadi kriminalisasi dan lain sebagainya. Karena semua ada dalam koridor sebagai sebuah delik aduan. Kemudian dalam koridor berdasarkan sebuah alat bukti yang jelas. Tidak bisa secara semena-mena, misalnya polisi melakukan penggerebekan atau kemudian ada tindakan-tindakan kriminalisasi dan sebagainya. Ini menurut saya bukan yang dikehendaki dalam undang-undang ini. Sekali lagi, menurut saya tidak ada satu niat, ya, bagaimana penyusun undang-undang itu kemudian melegalisasi, menjustifikasi terjadinya penggerebekan-penggerebekan. Demikian pula tidak ada satu niat untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi, untuk menurunkan kedatangan turis, wisatawan asing. Tidak dalam rangka itu, tetapi semuanya adalah bermuara pada bagaimana Indonesia memiliki hukum, memiliki KUHP yang dalam rangka dekolonialisasi, dalam rangka Indonesianisasi, dalam rangka bagaimana melakukan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai nasional, Baik. nilai-nilai regional, nilai-nilai adat dan sebagainya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang kemudian menyebabkan ini seolah-olah sesuatu yang seperti dunia mau runtuh, pertumbuhan ekonomi akan hancur dan sebagainya. Saya kira tidak dalam konteks itu, bahwa apa yang dilakukan oleh para penyusun undang-undang adalah dalam rangka semangat melahirkan sebuah kitab undang hukum pidana yang sesuai dengan nilai Baik. keindonesiaan. Baik. Baik, terima kasih Pak Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar telah bergabung bersama kami di News Prime. Selamat malam, Pak.